tetap semangat buat belajar ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu di kelas 4 materi bentuk-bentuk pecahan. Masih ingat? Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Mega sudah pernah menjelaskan tentang bentuk-bentuk pecahan. Apa saja bentuk-bentuk pecahan itu? Ya, yang pertama ada pecahan biasa, kemudian yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, yang keempat ada pecahan dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan menjadi beberapa bentuk pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk-bentuk pecahan. Mari kita belajar lebih lanjut lagi ya anak-anak. Tetap semangat ya. Mari kita simak di papan tulis ini ya. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama ada bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa ini adalah pecahan yang menggunakan tanda per. Contoh di sini ada 1/4 dibaca 1/4. Masih ingat ya? Kalau 1 ini disebut dengan pembilang. Kemudian 4 disebut dengan penyebut. Masih ingat ya? 1 disebut dengan pembilang, kemudian 4 disebut dengan penyebut. Kemudian yang nomor 2 ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa anak-anak? Ya, pecahan campuran adalah bentuk campuran antara bilangan bulat dan pecahan biasa ya. Di sini ada contoh tulisannya, di sini 2 ada di depan pecahan, yaitu 2 1/4 ya. 2 1/4. Nah, angka 2 ini disebut dengan bilangan bulat, sedangkan 1/4 disebut dengan pecahan biasa ya. Jadi pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa ya. 2 disebut dengan bilangan bulat, sedangkan 1/4 disebut dengan pecahan. Nah, ada 2 cara untuk mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah mengubah bilangan bulat menjadi pecahan biasa, kemudian dijumlahkan pembilangnya. Kemudian cara yang kedua adalah mengalihkan antara bilangan bulat dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengubah bilangan bulat menjadi pecahan biasa, kemudian jumlahkan pembilangnya. Di sini ada contoh 1/3/5, yaitu yang dimana angka 1 ini diubah menjadi pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 5. Maka ini dapat ditulis 5/5, sehingga kita jumlahkan 5/5 ditambah 3/5 sama dengan 8/5. Jadi 1/3/5 ini dijadikan pecahan biasa menjadi 8/5. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang cara yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pada pecahan biasa, kemudian menambahkan dengan pembilangnya. Di sini ada contoh, misalnya 2/4/7. Caranya bagaimana? Mengalihkan antara bilangan bulat dengan penyebut. Jadi 2 dikali 7, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya ditambah 4. Maka di sini yang di dalam kurung kita hitung terlebih dahulu karena perkalian. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Di sini 14. Kemudian ditambah 4 sama dengan 18. Jadi pecahan 2/4/7 diubah menjadi pecahan biasa adalah
12/7 karena penyebutnya 7 maka tetap ya. Jadi 24/7 sama dengan 18/7. Kita lanjut ke pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal ini mempunyai penyebut yaitu 10, 100 dan 1000 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada contoh pecahan desimal yaitu ditandai dengan tanda koma seperti 0,5, kemudian ada 0,35, kemudian ada 4,3 dan seterusnya. Dalam bentuk pecahan desimal ini suatu bilangan mempunyai nilai tempat. Anak-anak masih ingat pelajaran di kelas 3 tentang nilai tempat? Masih ingat ya? Nah, coba kita lihat di sini ada contoh 78,54. Nah, 7 ini termasuk puluhan, kemudian 8 disebut dengan satuan, kemudian di sini ada tanda koma, di sini tulis tanda koma, kemudian 5 disebut dengan persepuluhan, kemudian 4 disebut dengan perseratusan. Nah, bilangan di depan koma ini disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan angka yang berada di belakang koma disebut dengan pecahan. Ingat ya, kalau di depan koma disebut dengan bilangan bulat, tapi kalau di belakang koma disebut dengan pecahan. Nah, di sini contoh 78,54 dapat ditulis seperti 78,54. Bisa dipahami ya? Baik anak-anak, mari perhatikan contoh berikut ini dalam bentuk pecahan desimal. Di sini ada 0,4 disebut dengan pecahan 1 desimal karena di belakang koma cuma ada 1 maka disebut pecahan 1 desimal. Kemudian 0,17 disebut pecahan 2 desimal karena di belakang koma ini ada 2 angka. Kemudian 0,082 disebut dengan pecahan 3 desimal karena di belakang koma ada 3 pecahan. Kemudian 2106 disebut dengan pecahan 4 desimal karena di belakang koma ini terdapat 4 angka ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa diubah menjadi bentuk desimal? Di sini ada contoh 3/5 sama dengan berapa? Nah, kita cari penyebutnya ini dikalikan dengan berapa sehingga nanti berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka 3/25 ini kita kalikan antara pembilang dan penyebut sama yaitu 4, berarti 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100 karena penyebutnya 100 maka kita bisa mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal yaitu 12/100 karena ini 100 maka di belakang koma ada 2 angka yaitu 0,12 ya. Jadi pecahan biasa 3/25 diubah menjadi pecahan desimal sama dengan 0,12. Bisa ya, jadi diubah terlebih dahulu penyebutnya ini menjadi berpenyebut 10, 100, 1000 ataupun lebih ya. Jadi kemudian kalau sudah kita kalikan antara pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan penyebut yaitu per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik
Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kedua tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Di sini ada contoh 0,4, karena di belakang koma ini ada satu desimal, ya, maka dapat ditulis 4/10. Bentuk pecahan biasanya adalah 4/10 karena di belakang koma cuman ada satu, ya. Sehingga 4/10 ini masih bisa disederhanakan. Ya, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Masih ingat? Yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini 4/10 dibagi berapa kalau disederhanakan? Dibagi 2. Penyebutnya juga harus dibagi 2. Maka sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi pecahan desimal 0,4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/5. Jadi disederhanakan, ya. Ini 0,4 karena di sini di belakang koma maka ditulis penyebutnya 10. Jadi 4/10. Kemudian disederhanakan kalau bisa disederhanakan. Baik anak-anak, kita lanjut ke pecahan berikutnya adalah persen, ya. Di sini persen ini untuk menyatakan bagian dari kuantitas atau banyaknya benda tertentu. Lambang persennya bisa dinyatakan sebagai ini 0/0, itu dinyatakan lambang persen. Nah, kalau misalnya anak-anak pernah diajak ayah atau ibu ke toko, biasanya di sana terdapat ada tulisan 20%, ada 30%, kemudian ada 50% dan seterusnya. Nah, arti lambang persen tersebut adalah, kita simak ya, di sini ada gambar. Nah, seperti kita tulis pecahan pada sebelumnya, ya, bentuk pecahan sebelumnya ini di sini ada gambar, yaitu ada 100 kotak, ya, 100 kotak. Kemudian yang diarsir ini ada 50 kotak, sehingga 100 kotak ini ternyata yang diarsir hanya 50, maka tulisannya adalah 50%, ya, 50%. Artinya 50/100, ya, atau bisa dicoba di 50/100. 50 kotak ini diarsir dari 100 kotak karena ini jumlahnya 100 tapi yang diarsir adalah 50, sehingga bentuk pecahannya 50/100, atau kalau ditulis dalam bentuk persen adalah seperti ini, ya, 50%. Baik anak-anak, kita lanjut sekarang yaitu belajar tentang persen, yaitu mengubah pecahan ke bentuk persen. Di sini ada dua cara, yaitu mengubah pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian yang kedua adalah kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu yang cara pertama ada 2/5. 2/5 ini penyebutnya kita kalikan nanti yang hasilnya itu harus 100. Karena ini persen maka hasilnya harus 100. Maka dari itu kita kalikan antara pembilang dan penyebut 20. Jadi 2 kali 20 sama dengan 40, kemudian 5 kali 20 sama dengan 100. Artinya 40/100. Kalau diubah dari persen maka menjadi 40%. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua, mengubah persen ke bentuk pecahan. Ada dua langkah juga. Yang pertama yaitu mengubah bentuk persen tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian menyederhanakan pecahan. Mari kita simak contoh berikut ini. Ada 15% sama dengan 15/100. Ini kita bagikan antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, ya. Masih ingat cara menyederhanakan pecahan?
Kita lihat ya, berarti 15/100 ini kita bagikan 5. Jadi sama ya antara pembilang dan penjemput. 15 dibagi 5 sama dengan 3, kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 15% ini diubah menjadi bentuk pecahan jadi 3/20. Kemudian contoh yang kedua ada 60%. Sama ya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu 60 dibagi 20, 100 dibagi 20 sama dengan 3/5. Sehingga bentuk pecahan dari 60% adalah 3/5. Baik, lanjut lagi sekarang yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Ada dua langkah, yaitu ubahlah bentuk desimal tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian yang kedua, pecahan tersebut ubahlah ke dalam bentuk persen. Perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1 adalah 0,72. Di belakang koma ada dua angka, maka dapat ditulis bentuk pecahannya adalah 72/100. Karena ini sudah per 100, maka kita langsung mengubah ke dalam bentuk persen, yaitu 72%. Nah, perhatikan yang contoh yang kedua, 0,132. Di belakang koma ada 3 angka. Tadi 3 berarti 3 desimal ya. Berarti bentuk pecahannya adalah 132/1000. Karena harus dijadikan per 100, maka jadinya adalah 13,2/100. Bentuk persennya adalah 13,2% ya. Baik, kita lanjut lagi yang keempat, yaitu mengubah persen ke bentuk desimal. Ada dua langkah juga, yaitu yang pertama, mengubah bentuk persen tersebut ke bentuk pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian yang kedua, pecahan tersebut ubahlah ke bentuk desimal. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ada 12%. Kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 dulu ya. Jadi 12/100. Kita ubah lagi menjadi bentuk desimal karena per 100 ini di belakang koma ada dua angka, yaitu 12/100 sama dengan 0,12. Kemudian perhatikan contoh yang kedua ada 75/100. Kita ubah bentuk pecahannya berarti sama dengan 75/100. Bentuk desimalnya adalah 0,75. Berarti di belakang koma ada dua ya. Kemudian contoh yang ketiga ada 82%. Bentuk pecahannya adalah 82/100. Bentuk desimalnya adalah 0,82. Kemudian yang keempat 95,7% sama dengan 95,7/100. Berarti bentuk desimalnya bagaimana? Berarti karena ada koma 1, berarti kita jadikan 1, 0,957. Bagaimana? Mudah bukan? Mengubah persen ke bentuk desimal? Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Mega tentang bentuk-bentuk pecahan serta mengubah pecahan ke dalam bentuk-bentuk pecahan. Apabila ada penjelasan dari Bu Mega yang kurang dipahami, anak-anak bisa menanyakan langsung ke nomor Bu Mega ya. Tetap semangat dalam belajar di rumah. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Cukup sekian ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.